Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suhbatul hadi wa arba'una. Tegese cabang iman kang kaping 41. Iku ngreksa lan ngeduhi saking dolanan ingkang dicegah nganggo syarak kaya totohan lan judi. Lan pira-pira lan endi-endi prabote lelahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-41, yaitu untuk kesempurnaan iman kita harus menjauhkan dari segala bentuk perjudian. Ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Maidah, dampak dari perjudian itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholawati fa hal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala dan mengundi nasib, rizqun, perbuatan yang keji, min amali syaitan, dari provokasi setan. Fastanibuhu, maka jauhilah, la'alakum tuflihun, agar kamu mendapat kebahagiaan. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu ayyuki'a bainakumul adawata, dengan berjudi itu setan akan menjadikan bainakumul adawata, di antara kamu menjadi permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan kamu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa anis sholawati, dan kamu pasti akan susah untuk melaksanakan sholat. Jadi dari surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 Allah memberikan pemahaman pada kita bahwa yang namanya minuman keras, perjudian, berhala, dan mengundi nasib itu satu media yang dijadikan oleh setan dalam rangka menghancurkan kebahagiaan kita di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Wajtanibuhu, maka Allah memerintahkan kepada kita agar menjauhkan. Jauh, dekat-dekat saja tidak boleh.
Jadi kalau di posko itu ada perjudian, kita jangan mendekat, karena nanti membahayakan. Nah, tapi kalau sekarang perjudian itu ada di kantong kita, judi online, ini kan paling bahaya lagi. Judinya itu tidak, kalau dulu kita berjudi kan harus datang, tapi sekarang judinya datang di kantong kita, di HP. Nah, bagaimana menjauhkan dari itu? Ya tidak usah diklik. Luar biasa nih, saya pernah ada cerita itu, katanya transaksi perjudian itu di Indonesia ya sampai triliunan. Luar biasa, judi online itu. Maka kita harus benar-benar 1500 tahun yang lalu Allah sudah memberikan pemahaman pada kita bahwa yang mana perjudian itu harus kita jauhkan. Dampak daripada perjudian itu yang pertama adalah adawata yukia bainakumul adaw, akan menjadikan permusuhan. Seorang suami yang mencoba-coba iseng berjudi, awalnya sedikit. Nah, kadang diuji oleh Allah, dapat dengan modal katakanlah 20.000 dapatnya 20 juta misalkan. Wah, lumayan ya. Cuma 20.000 dapat 20 juta. Akhirnya ada keinginan, oh, kalau begitu lebih banyak lagi. Sehingga akhirnya kadang-kadang karena sudah masuk setan ke sini, gajinya yang tadinya dikasihkan istri misalkan 10 juta dipotong, dikasihkan 5 juta. Alasannya apa? Ini baru sepi, tidak ada tambahan insentif misalkan. Mulai berbohong. Lalu setan membisikkan, udah nanti kamu dapat begini. Akhirnya sampai muncul seluruh gaji buat berjudi. Nah, kalau seorang suami sudah sampai kecanduan berjudi ini, akhirnya sudah lupa semuanya. Istri dilupakan, anak dilupakan, kebutuhan dilupakan. Mestinya harus ngangsur rumah, tidak bisa ngangsur rumah. Mestinya harus bayar sekolah, tidak bisa bayar sekolah. Karena apa? Karena uangnya dibuat berjudi. Kalau ini sudah muncul, akhirnya dia apa? Dia harus mencari pinjaman, nah, pinjaman saudaranya atau pinjaman online. Nah, kalau orang itu sudah mulai pinjam, akhirnya apa? Dia dikejar-kejar untuk bayar. Nah, kalau dia tidak bisa bayar, yang mengutangi itu akan mengancam. Kalau kamu nanti bulan ini tidak bisa bayar, urusannya menjadi panjang. Nah, ini kan akhirnya menjadi permusuhan. Seorang istri ketika suaminya tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberikan bayar sekolah, tidak bisa bayar cicilan mobil, cicilan rumah, akhirnya apa? Terjadi keretakan rumah tangga, permusuhan antara suami dan istri. Belum lagi permusuhan antara dengan tetangga karena dia pinjam tidak bayar-bayar. Ini, jadi jauh-jauh Allah sudah memberikan gambaran bahwa dengan berjudi itu akan mengakibatkan permusuhan. Lalu terjadi kebencian. Orang yang tadinya ditolong katanya untuk bayar sekolah, ternyata buat berjudi. Ditagih tidak bayar-bayar, kan jadi benci. Kalau dia tidak melakukan perlawanan, ya akhirnya menjadi benci. Yang tadinya bersaudara menjadi tidak bersaudara, menjadi permusuhan. Yang tadinya jadi teman menjadi musuh. Jadi permusuhan, kebencian. Lalu yang keempat, dampak dari perjudian adalah lupa an dzikrillah. Lupa terhadap Allah, bahwa Allah menjadikan kita di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal, dan bekal itu akan kita bawa pulang.
Kita di dunia ini kan sementara, tidak selamanya. Maka kesempatan hidup di dunia ini hendaknya kita gunakan untuk mengumpulkan bekal. Nah, bekal itu adalah amal soleh. Tapi kalau orang berjudi, sudah tidak punya bekal amal soleh, malah amal keburukan. Lupa dia. Ini dampak yang ketiga. Dia lupa terhadap dirinya sendiri bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk mengumpulkan bekal dan dibawa pulang besok di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara. Kalau kita sehat, kesehatannya pun sementara, tidak selamanya. Kalau kita kaya, kaya pun hanya sementara, tidak selamanya. Lalu apa yang kita harapkan dari dunia ini? Kecuali adalah untuk memanfaatkan kesempatan hidup dunia ini, mengumpulkan bekal buat besok kehidupan di akhirat, di mana kehidupan akhirat itu selamanya, tidak ada batasnya. Kalau kita sehat, sehat terus, tidak akan sakit. Kalau kita kaya, kaya terus. Ini lah, orang yang berjudi itu lupa, dibuat lupa, sehingga dia ketika pulang tidak membawa bekal apa-apa, akhirnya menyesal. Lalu dampak yang keempat, tidak mungkin orang yang berjudi itu rajin sholat. Tidak. Kalau toh dia sholat itu sholatnya sangat berat sekali, karena sudah terpengaruh oleh perjudian. Kalau dia mendapatkan penghasilan dari perjudian, maka ketika itu dimakan dari hasil perjudian itu akan menimbulkan energi, dan energi itu mendorong orang itu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena sudah merupakan hukum, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tidak akan membawa orang itu ke surga. Kalau orang itu tidak dibawa oleh dagingnya ke surga, maka otomatis energi yang muncul dari makanan yang haram itu adalah keinginan-keinginan untuk bermaksiat dan perbuatan dosa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian bersaudara alhamdulillah, mulai pagi ini kita sudah mulai taklim, mulai tugas kajian saudara. Insya Allah mulai minggu ini pun masih alimah sudah rutin mengadakan pengajian-pengajian, mulai insya Allah Rabu malam setiap maghrib, setiap habis maghrib sampai saat ada pengajian bacaan Al-Quran yang itu tilawah, kemudian juga qori. Kemudian Kamis itu sudah mulai ada pengajian rutin di kelas 1. Insya Allah mulai minggu ini pun sudah ada kajian tafsir mengganti kulit, yaitu Gus In'am Mujahidin Mas Budi 2 minggu sekali. Insya Allah kalau tidak Jumat ini, kemudian mulai Jumat minggu depan. Terus insya Allah besok Sabtu akan ada biara di sini, yang bisa kita membaca yayasan juga akan diisi oleh Gus Nisa dan Gus In'am Mujahidin Mas Budi sama masih dan juga oleh misi ngaji. Semoga rutinitas di Masjid Al-Imam ini bisa berjalan dengan baik.
Saya bersyukur pada semua jemaah donatur dan semua pengurus taklim banyak-banyak memberikan sumbangan dana, tenaga, maupun sumbangan doa sehingga semua berjalan dengan lancar. Amin. Terus janji dari kami kemarin untuk taklim yang subuh akan ada aspirasi dari takmir untuk pengajian ini, ada sajadah untuk diberikan kepada jemaah. Tapi kelihatannya yang rutin masih banyak yang hadir. Nanti mungkin Mas Pak atau ibu-ibu yang hadir yang tidak hadir pada majelis ini, yang mungkin tidak terdata bisa menyatu kami. Jadi mungkin seperti itu. Ada beberapa yang mundur lagi. Biasanya ikut majelis tapi untuk daripada kami sudah janji akan berikan. Walaupun tidak seberapa, tapi aspirasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon doa yang pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Nah. Enggak sih. Oh. Oh lah ini kok di betul mereka toh. Oh iya. Pak Haji. Oh iya nih video ya. Oh iya deh. Matur nuwun Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Narto. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cinta sing penting. Saja saya rodok kandel itu tinggu dengkul. Oh ngaten nggih. Kandel dengkul. Nggih. Kandel dengkul. Nggih. Rodok kandel. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ringe yang pun nonton niku nggih seminar ya. Ya sekilas toh. Sekilas dereng rampung yo. Panjang. Kula dereng. Nanti kalau penjenengan pengen ketemu FD, itu kan nanti kalau kliniknya buka kan sering. Oh ngoten nggih. Minimal sebulan sekali kan mesti delay. Nggih. Nanti kalau pas pembukaan nggak apa-apa, nanti tak. Oh nggih. Dulu kan termasuk yang dijawi NU untuk mencalonkan jadi kandidat rektornya itu, Oh. tapi kalah. Oh, Karena ngoten. yang jadi rektor sekarang itu Heeh. Boloni Jokowi. Oh ngoten. Jadi ada Iya, jelas ada pesan. Oh jadi otomatis dari NU yo. Iya. Karena Pak Jokowi yang Iya ada. yang punya peran ya. Jadi sing napa ade jenengan niku sing bawa PBNU Nggih kok nih. ngusulke. Nah terus rektor Sing yang itu sekarang ya, sama Pak Jokowi itu Iya. dekat. Jadi otomatis ya di Dulu jadi beri restu untuk berangkat ke pencalonan. Sudah beri restu, tapi pada akhirnya enggak jadi. enggak jadi. Tapi jadi wakil rektor ya. Nah, terus ketua apa?